Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya itu bertugas sebagai pastor mahasiswa. Itu artinya mendampingi, menemani para mahasiswa Katolik yang ada, kita menyebutkannya unit barat. Gampangnya ya di Jakarta Barat begitulah. Banyak kampus-kampus universitas swasta yang klasik ya saya menyebutkannya, yang kuno gitu kan. Seperti Trisakti, Untar, Ukrida, Binus, dan seterusnya. Teman-teman semua, tadi malam itu ada sharing kecil gitu. Jadi saya bertemu, mari kita membayangkan anak-anak mahasiswa umur 20, 21 tahun ya. Dan terus kemudian sharingnya salah seorang begini, ya kebetulan ini mahasiswi Fakultas Kedokteran, dia mulai cerita begini. Kadang-kadang saya itu berpikir ya, apakah hidup itu harus seperti ini? Maksudnya dia yang kemudian mendapatkan banyak sekali tugas begitu ya, PR dan mengerjakan ini dan itu, dan mulai mengatakan kadang-kadang saya berpikir saya itu apakah hidup ini harus seperti ini? Di mana saya hanya tidur 1 jam, 2 jam, kemudian karena ada deadline terus kemudian mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Teman-teman semua orang barangkali kurang lebih mengalami seperti itu ya. Dengan variasi-variasinya. Bangun jam 4, jam 5, terus kemudian pergi ke tempat masing-masing lah, ada tugas dan pekerjaannya masing-masing. Begitu, dan kemudian menghadapi macet. Kadang-kadang menggunakan trik supaya bagaimana menghindari kemacetan, berangkat lebih awal, dan seterusnya. Setidak-tidaknya Senin sampai Jumat. Dan kemudian kita juga bertanya, apakah hidup seperti ini itu pantas untuk diperjuangkan? Teman-teman semua, kemudian kita berbicara kadang-kadang, apa sih yang kita cari ya? Dan kemudian banyak orang loh yang percaya, kalau andai kata secara ekonomi dan kesejahteraan beres, maka hidup saya bahagia. Maka orang mulai membandingkan, enak ya tinggal di negara itu yang kemudian katanya serba teratur dan seterusnya. Dan kemudian kita barangkali, ya tentu saja, tetapi juga tidak. Ya dan tidak bersama-sama. Karena kita kan juga seringkali mendengar ya, mengapa ya orang-orang dari negara-negara tertentu yang begitu progresif dan kelihatan makmur, ini berita buruknya adalah, kok negara-negara tertentu itu banyak kasus-kasus bunuh diri ya. Itu kan sesuatu yang sangat menarik. Dengan demikian teman-teman semua, agaknya ada sesuatu yang harus saya sebut saja diklarifikasi tentang kesejahteraan, tentang keamanan finansial, tentang ekonomi, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kisah bacaan pertama ini sangat menarik ya. Saya tidak tahu apakah tadi memperhatikan dengan cermat bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja. Nabi Elisa pergi ke sebuah tempat, dikatakan namanya itu agak aneh untuk kita, Sunem katanya. Dan dikatakan secara eksplisit perempuan itu yang nampaknya tidak punya nama, tidak disebutkan namanya lah ya. Terus kemudian dia itu dikatakan perempuan kaya. Tetapi perempuan kaya ini dia tahu bahwa Nabi Elisa yang datang itu orang yang saleh, dikatakan begitu, dan dikatakan adalah abdi Allah. Maka terus kemudian perempuan yang kaya ini berbicara dengan suaminya, mari kita buat sebuah kamar kecil. Kamar kecil itu bukan WC ya. Jadi kamar yang tempat di mana kalau andai kata Nabi Elisa itu datang, maka diberikan tempat yang khusus karena sering datang. Teman-teman semua, perempuan kaya tetapi pintunya terbuka. Perempuan kaya tetapi selalu terbuka dengan orang asing yang datang. Kita akan sering mendengar ya bahwa coba bayangkan kalau kita punya rumah ya, punya rumah yang sudah tenang-tenang begitu ya. Terus kemudian tiba-tiba kok ada penjual misalkan rokok atau kopi begitu, vendor begitu, warung dia itu akan jualan di depan rumah kita. Jualan di depan halaman dan pagar kita loh teman-teman, bukan di dalam, kita sudah merasa tidak nyaman ya. Nah kemudian kita berbicara tentang seorang yang di Sunem itu dan terus kemudian ngomong
seperti itu. Teman-teman semua, dan di sini saya sebutkan paradoksnya. Paradoksnya demikian. Paradoks itu seperti tidak konsisten, tetapi terus kemudian ternyata kontradiktif, tetapi sebenarnya bisa diperdamaikan. Teman-teman, karena yang dikatakan Nabi Elisa itu bercakap-cakap dengan temannya, perempuan ini, keluarga ini baik banget ya, dia membutuhkan apa ya, begitu. Dan terus kemudian diketahui bahwa perempuan ini sudah terlampau, usianya sudah lumayan tua, gitu. Dikatakan sudah tidak mungkin punya anak dan dia belum punya anak. Dan terus kemudian Nabi Elisa mengatakan dia, tahun depan pada waktu seperti itu juga engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Padahal perempuan yang tinggal di Sunem itu tidak berharap apapun. Nah, itu yang saya sebut sebagai paradoks. Paradoksnya begini, banyak orang itu beruntung karena tidak mencari keberuntungan. Uniknya gitu. Ya pokoknya dia rajin saja, dia berbuat baik saja, dan keberuntungan itu datang. Uniknya di situ kan, itu yang saya sebut sebagai paradoks. Orang tidak meminta terus-menerus, tapi yang paling penting dia berbuat kebaikan, rajin terus-menerus. Pokoknya apa yang dilakukan, ya lakukanlah. Pokoknya nanti kalau andai kata mendapatkan hasil ya oke, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi seperti itu yang dikatakan dalam bacaan pertama itu seperti itu. Orang tidak memohon keberuntungan, tapi diberi keberuntungan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam Injil seperti Yesus itu seperti sedikit kasar barangkali ya. Ketika keluarganya datang, bapak atau ibunya, terus kemudian datang, Bunda Maria datang, terus kemudian Yesus berkata kepada kedua belas muridnya, padahal ibunya itu ingin bertemu dengan Yesus. Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu saja tidak persis bahwa Yesus itu kurang mementingkan atau tidak hormat, tidak respek kepada orang tuanya. Tetapi apa yang mau dikatakan demikian? Sebenarnya yang mau dikatakan teman-teman semua, pesannya itu sangat bagus. Kita kerap kali itu memperjuangkan sesuatu yang penting dan bagus, tetapi terus kemudian melupakan Tuhan. Sebenarnya yang paling penting adalah apa yang baik itu juga harusnya itu diintegrasikan, dipersatukan sebagai abdi atau pengabdian kita atau pelayanan kita pada Tuhan. Teman-teman semua, kita bekerja keras itu bagus. Kita membangun integritas kita itu juga bagus, ya. Berbuat pelayanan itu bagus. Nah, kemudian juga pelayanan di gereja itu juga bagus. Tetapi yang mau dikatakan Yesus pada malam hari ini, sore hari ini adalah kerap kali di balik yang bagus itu kita melupakan Tuhan. Atau yang lebih tepat adalah apa yang kita lakukan baik itu tidak ada hubungannya dengan cinta saya kepada Tuhan. Harusnya kan itu menjadi satu kesatuan ya, sehingga disebut sebagai kontemplasi dalam aksi atau ora et labora, bekerja dan berdoa itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mungkin untuk menutup homili kita, renungan kita pada sore dan malam hari ini, itu kita kembali ya ke bacaan yang pertama teman-teman semua. Mari kita dalam hidup kita itu punya kamar yang terbuka. Ketika seorang tamu itu datang, seperti perempuan dari Sunem itu mempersiapkan sebuah kamar yang khusus untuk orang. Tentu saja tidak persis bahwa kita itu sedang mempersiapkan kamar di rumah kita, kalau tamu itu ada tamu yang datang, itu juga bisa. Tapi yang paling penting adalah bahwa hidup kita itu mencari tempat di mana kita ini terbuka terhadap hal-hal yang kemudian menjadi baik dalam kita.
Bahkan bukankah bahwa yang paling penting dalam hidup kita itu tujuan hidup kita apa? Semua yang kita lakukan baik itu teruskan, tetapi akhirnya kita bertanya tujuan hidup kita ini apa sih? Visi dan misi hidup kita ini apa sih? Dan kemudian akhirnya hal yang paling penting tidak pernah dilupakan meskipun kita berbuat banyak kebaikan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.